Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syaiko pada hari ini diberikan kesempatan yang sangat luar biasa untuk mereview pemahaman tentang materi soal paralegal meeting pertama. Yang pertama, apa itu paralegal? Kalau dilihat dari berbagai definisi yang diantaranya itu adalah eh, menurut National Association of Licensed Paralegal Inggris Raya, paralegal itu adalah orang yang dilatih untuk melakukan tugas-tugas yang eh, tugas-tugas hukum yang kira-kira itu untuk membantu pengacara, walaupun dia itu tidak bisa atau belum memiliki syarat pengacara. Lalu American Bar Association juga mengatakan bahwa paralegal juga memenuhi syarat, adalah orang yang memenuhi syarat pendidikan atau pelatihan yang memiliki pengalaman kerja di kantor pengacara, khususnya ya, baik kantor hukum juga bisa, ataupun kantor badan pemerintahan atau badan lain instansi pemerintah yang lainnya, di mana paralegal juga bisa melakukan legal substantif yang bisa menjadi delegasi dari pengacara yang didelegasikan kepadanya dan tentang tanggung jawabnya itu kepada pengacara. Ada beberapa banyak sekali pengertian daripada paralegal itu. Yang kesimpulannya adalah paralegal itu adalah asisten pengacara yang berfungsi untuk membantu tugas-tugas pengacara yang tidak sempat untuk melakukan berbagai tindakan hukum. Baik itu apa namanya itu memasukkan aplikasi, mengecek progres aplikasi di sebuah instansi dan seterusnya, seterusnya. Lalu ada beberapa fungsi daripada paralegal yang diantaranya adalah paralegal itu bisa menjadi penghubung bagi para pencari keadilan dengan lembaga hukum. Ya, di sini especially ya paralegal spesialisasinya. Yang kedua, paralegal juga bisa menjadi penyuluh atau pendidik bagi pada masyarakat yang sedang awam hukum. Untuk apa? Lebih sadar hukum. Itu bisa paralegal. Paralegal juga bisa melakukan advokasi. Baik itu khususnya sebenarnya itu paralegal itu bisa mengadvokasi dirinya sendiri ataupun orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Secara otomatis paralegal dalam melakukan advokasi itu tentu saja dia hanya bercakup di luar pengadilan atau litigasi. Nah, sebenarnya sama jikalau paralegal fungsionalnya itu dengan pengacara hanya saja. Kalau pengacara itu bisa menyelesaikan berbagai permasalahan, baik itu litigasi atau dalam pengadilan ataupun non litigasi. Sedangkan paralegal itu tidak bisa hanya non litigasi. Karena paralegal ketika di litigasi atau pengadilan itu tidak bisa duduk di kursi pengacara untuk mengikuti proses pengadilan. Karena salah satu persyaratan daripada seseorang bisa beracara sebagai pejabat publik, pejabat hukum, itu adalah pengacara, di mana itu syaratnya itu harus memiliki apa namanya kartu anggota dan sumpah pengacara. Lalu ada beberapa jenis paralegal. Yang pertama ada paralegal komunitas. Paralegal komunitas itu ada yang pertama, yang kedua ada paralegal lembaga hukum. Ada paralegal bantuan hukum atau LBH atau biasa disebut dengan klinik hukum. Yang ketiga adalah paralegal pelaksana program pemerintah. Dan yang keempat adalah paralegal pengacara. Paralegal penjelasan satu persatu. Paralegal eh, komunitas adalah paralegal yang ruang lingkupnya itu sesuai dengan apa namanya itu wilayahnya. Baik itu kalau dia pergerakan itu di bidang buruh ya paralegal buruh, di bidang petani paralegal petani, memperjuangkan hak perempuan dan paralegal perempuan, dan seterusnya, seterusnya. Yang dimana rentang tanggung jawabnya itu adalah kepada komunitas. Lalu kemudian yang kedua adalah paralegal bantuan hukum. Paralegal bantuan hukum ini mirip seperti paralegal komunitas, di mana paralegal komunitas dan paralegal bantuan hukum atau orang-orang yang berada, paralegal yang berada di LBH atau klinik hukum itu memiliki ruang lingkup tugas yang sama, yaitu tidak digaji, ya kan? Lalu ruang lingkup tugasnya itu ada otomatis juga mengadvokasi para klien untuk apa namanya itu mewujudkan persamaan
hak asasi manusia. Lalu yang ketiga adalah paralegal pelaksana program pemerintah. Di mana paralegal pelaksana program pemerintah ini mereka itu penempatan itu ada beberapa instansi pemerintah. Mereka digaji dengan APBN berdasarkan APBN atau APBD dan secara otomatis rentang tanggung jawab mereka adalah kepada instansi tersebut. Dan terakhir ada paralegal pengacara. Di mana paralegal pengacara ini, paralegal kantor pengacara maksud saya. Di mana paralegal kantor pengacara ini adalah paralegal yang bertugas di kantor advokat atau pengacara atau partners lah itu atau kantor lawyer. Mereka digaji sesuai dengan kontrak. Kemudian fungsionalnya adalah mereka membantu tugas-tugas pengacara yang tidak bisa atau memiliki keterbatasan waktu setelah gerak untuk mengecek beberapa aplikasi di beberapa instansi setelah mengontrol progresnya. Dan paralegal di kantor advokat ini berpotensi untuk apa namanya itu jenjang karir yang bisa disesuaikan dengan skill yang dimiliki. Itulah saja pemaparan pada hari ini yang evaluasi pada hari ini yang bisa uh, saya paparkan. Berbagai kekurangan tentu saja ada. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.